Dan benar, badai itu datang. Lebih cepat dari yang kubayangkan. Dan bukan dari Alex, tapi dari ibunya. Pagi harinya, rumah kami kedatangan tamu yang tak pernah benar-benar kurindukan. Bu Mira, mertuaku. Ia datang tanpa kabar, seperti biasa. Membawa satu plastik besar berisi buah, sebotol madu, dan tatapan yang bisa menelanjangiku dari ujung jilbab sampai mata kaki. Alex di rumah? Tanyanya datar, tanpa menatap wajahku. Aku menjawab pelan, masih tidur bu. Tanpa menunggu izin, beliau langsung masuk ke kamar. Aku hanya berdiri kaku di ruang tengah, memandangi dinding yang entah kenapa hari itu terasa lebih sempit dari biasanya. Beberapa menit kemudian, mereka keluar. Alex dengan wajah lelah, Bu Mira dengan wajah puas, seperti baru saja berhasil mematahkan sesuatu yang selama ini sulit ditaklukkan. Sebelum pulang, beliau menghampiriku yang sedang duduk di ujung sofa. Suaranya pelan, tapi setiap katanya terasa seperti belati yang disengaja diarahkan ke jantungku. Sinta, aku udah sabar 4 tahun. Tapi kamu perempuan juga kan? Harus ngerti. Aku ini pengen cucu, nak. Kalau kamu nggak bisa ngasih, biar Alex cari yang bisa. Mataku membelalak, tapi aku menahan air mata. Aku masih mencoba tenang, masih mencoba sopan. Bu, saya sehat. Dokter bilang saya bisa punya anak. Mungkin iya, tapi tetap aja kamu belum hamil. Itu artinya kamu kurang berkah, Sinta. Atau bisa jadi bukan jodoh anak saya. Allah kasih tanda-tanda loh. Hatiku gemetar. Aku tahu beliau tak pernah benar-benar menyukaiku. Tapi hari itu, beliau benar-benar menelanjangiku sebagai perempuan. Mengikis habis martabatku, hanya karena satu hal yang belum bisa kupersembahkan. Cucu. Alex hanya berdiri di belakangnya. Tidak bicara. Tidak membela. Tidak memelukku. Tidak mengatakan bahwa aku masih cukup. Bahwa aku masih istri yang ia cintai. Aku sendiri. Setelah Bu Mira pergi, aku berdiri di dapur, mencoba menenangkan diriku dengan mencuci gelas. Tapi air keran seolah menjadi gema dari kepalaku yang penuh suara-suara jahat. Kurang berkah. Bukan jodohnya. Gagal sebagai perempuan. Alex masuk ke dapur, mengambil segelas air, lalu berkata tanpa menatapku, "Mama nggak salah sepenuhnya." Aku menoleh. "Maksud kamu?" Ia akhirnya menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketidakpedulian total di matanya. Aku capek, Sin. Mungkin ini semua jalan dari Tuhan. Mungkin kita memang nggak cocok. Kamu terlalu sibuk menyalahkan aku, padahal mungkin ini emang takdir kamu buat nggak punya anak. Aku terdiam. Karena bagaimana caranya menjawab orang yang membalikkan kenyataan untuk menyelamatkan egonya? Hari itu, aku masuk kamar, mengunci pintu, dan memeluk hasil cek laboratorium yang masih tersimpan rapi di map plastik biru. Namaku tercetak jelas di sana, dan satu kalimat yang terus kubaca berulang-ulang. Pasien dalam kondisi subur, tidak ditemukan gangguan hormonal atau kelainan fungsi reproduksi. Tapi di rumah ini, tak ada satu orang pun yang mau percaya. Malam, harinya, aku mendengar Alex berbicara di telepon. Ia tidak tahu aku terjaga, berdiri diam di balik pintu. "Tan, aku bingung harus gimana. Mama nyuruh aku nikah lagi. Tapi Sinta belum setuju cerai." Suara Alex terdengar berat, tapi tidak terdengar ragu. "Aku masih mikirin kamu." Darahku berdesir, bukan karena namaku tidak disebut, tapi karena nama Tania yang disebut dengan penuh rindu. Saat aku masuk kamar, Alex langsung terdiam. Kami saling pandang, tapi tidak bicara. Karena di antara kami, tidak ada lagi kata-kata yang bisa menyelamatkan cinta yang perlahan terjun bebas dari tebing bernama kesetiaan. Aku rebah di ranjang, membelakangi Alex, menutup mata. Dan untuk pertama kalinya, aku berbisik pada diriku sendiri, mungkin aku harus mulai mempertimbangkan hidup tanpanya.